Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ma'lu, NIM 1814080063. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Dr. Melia Sari, SPD MSI. Mata kuliah Biofisika. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu biolistrik dalam biofisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biolistrik dan magnet, yang mana subtopiknya dapat kita bahas tentang yang pertama sistem saraf dan neuron, yang kedua konsentrasi ion, yang ketiga kelistrikan otot jantung, yang keempat EEG, EKG, dan EMG, yang kelima kelistrikan pada biolistrik, yang keenam magnet dan kemagnetan pada tubuh. Baik, yang pertama kita membahas tentang sistem saraf dan neuron. Sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf ini terdiri dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Selanjutnya neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari dua nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsi sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak biasa memberikan respon. Mekanisme kelistrikan pada sistem saraf dan neuron. Proses kelistrikan sel saraf. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang kedua, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Yang ketiga, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Yang keempat, impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Yang kelima, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh gambar yang berkaitan dengan sel saraf tersebut. Ayat yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi yaitu surah Al-Hud ayat 59. Selanjutnya kita akan membahas konsentrasi ion pada tubuh manusia. Yang mana proses metabolisme selalu menghasilkan molekul asam dan juga sedikit molekul basa. Ion hidrogen atau H+ adalah molekul yang paling reaktif yang dapat mempengaruhi molekul protein. Dalam konsentrasi besar, ion hidrogen dapat mengganggu konfigurasi dan fungsionalitas dari molekul protein di tubuh. Untuk mempertahankan fungsi sel di tubuh, maka tubuh menggunakan pengaturan yang menjaga konsentrasi ion hidrogen atau H+ ini di darah. Hanya dalam rentang yang sangat sempit, yaitu hanya sekitar 37-47 mol per liter darah atau pH 7,43 sampai 7,35, di mana pH sama dengan min log H+. Idealnya pH darah berada di 7,4 atau 40 mol liter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagan yang berkaitan dengan konsentrasi ion pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya
Ayat yang berkaitan dengan konsentrasi ion tadi yaitu surah Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelistrikan pada otot jantung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagan dari kelistrikan pada otot jantung tersebut, yang mana bagannya berisi tentang dari stimulus lanjut ke neuron, setelah itu lanjut ke SA node atau sel-sel pada atrium kanan. Selanjutnya akan timbul getaran dan selanjutnya signal listrik dan akan menjadi irama jantung, yang mana irama jantung diatur oleh sinyal listrik yang dihasilkan oleh rangsangan secara spontan oleh sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan. Ayat yang berkaitan dengan materi tersebut yaitu surah Al-Furqan ayat 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang subtopik EEG, EKG, dan EMG. Nah, di sini EMG yaitu elektromiografi, merupakan teknik untuk memeriksa dan merekam sinyal pada otot, yang mana cara kerja elektromiografi dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi dan ketika otot berelaksasi. Otot akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan tingkat aktivitas otot. EKG, yang mana EKG ini prinsip kerja EKG adalah merekam sinyal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. EKG adalah suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung. Yang ketiga yaitu EEG. EEG ini mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak. Dalam konteks klinis, EEG mengacu kepada perekaman aktivitas elektrik spontan dari otak selama periode tertentu, biasanya 20-40 menit, yang direkam dari banyak elektrode yang dipasang di kulit kepala. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelistrikan pada belut listrik. Belut listrik menghasilkan arus listrik besar melalui sistem saraf yang sangat terspesialisasi, yang memiliki kapasitas untuk menyinkronkan aktivitas sel-sel penghasil listrik berbentuk cakram yang dikemas ke dalam organ listrik khusus. Selanjutnya, kemagnetan pada tubuh manusia dapat digunakan untuk mengarahkan charter saat dimasukkan dalam sistem peredaran darah. Dapat digunakan untuk mengambil serpihan logam yang masuk dalam kecelakaan mata. Dengan teknik lain akan sulit kiranya mengangkat serpihan logam dengan jumlah yang besar dengan ukuran yang sangat kecil. Lambda asbes mengandung besi sehingga pada paru-paru para pekerja pembuat asbes dimungkinkan terdapat akses di dalamnya. Keberadaan asbes dalam tubuh dapat dideteksi dengan medan magnet lambda pada sistem saraf dan otot. Terdapat aliran arus listrik. Ini tentu saja akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet tubuh dapat digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan manusia. Medan magnet terbesar dihasilkan oleh jantung, walaupun harga sangat kecil. Dengan peralatan yang canggih, medan magnet dalam jantung dapat diukur. Medan magnet yang direkam disebut magnetokardiogram atau MCG. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.